bencana yang tidak pernah benar-benar alam. Bencana alam seringkali disebut sebagai takdir, seolah-olah ia murni kehendak alam yang tak bisa dicegah. Hujan deras, longsor, banjir bandang, tanah ambles, sungai meluap, semuanya kerap dibingkai sebagai peristiwa natural yang datang tanpa undangan. Namun, di balik istilah bencana alam itu sendiri, tersembunyi kenyataan pahit yang jarang diakui secara jujur. Banyak bencana hari ini bukan semata karena alam, melainkan akibat kerakusan manusia, terutama dalam pengelolaan tambang yang dilindungi oleh kebijakan negara. Negara, yang seharusnya menjadi penjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian, justru sering tampil sebagai fasilitator eksploitasi. Tambang dibuka atas nama pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara. Namun dalam praktiknya, yang tumbuh pesat justru kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, dan penderitaan masyarakat sekitar tambang. Alam tidak runtuh dengan sendirinya, ia diruntuhkan. Tambang dan nafsu pembangunan yang tak pernah kenyang. Dalam narasi resmi, tambang selalu diletakkan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Batu bara, nikel, emas, bauksit, dan berbagai mineral strategis diposisikan sebagai berkah yang harus dikeruk demi kemajuan bangsa. Namun yang jarang dibicarakan adalah cara pengelolaan tambang yang abai terhadap daya dukung lingkungan dan keselamatan manusia. Izin tambang diterbitkan secara masif, seringkali tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, daerah resapan air, dan wilayah adat. Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, kerap menjadi formalitas administratif, dokumen tebal yang ditandatangani, bukan komitmen yang dijalankan. Pengawasan lemah, sanksi lunak, dan konflik kepentingan menjadikan hukum lingkungan tak lebih dari pajangan etika. Di titik ini, kerakusan tidak lagi berdiri sebagai perilaku individu, tetapi sebagai sistem. Kerakusan yang dilegalkan, dibungkus regulasi, dan dilindungi oleh kekuasaan. Alam yang dibuka paksa, air yang menuntut balas. Hutan dibabat untuk membuka jalan tambang. Bukit diratakan, tanah dikupas, sungai dialihkan, dan lapisan bumi dikeruk tanpa jeda. Ketika vegetasi hilang, akar-akar yang selama ini menahan tanah dan menyerap air pun lenyap. Maka ketika hujan turun, sesuatu yang seharusnya membawa kehidupan, ia berubah menjadi ancaman. Banjir bandang, longsor, dan lumpur tambang yang mencemari sungai bukanlah kejutan. Itu adalah konsekuensi logis dari pengelolaan tambang yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Namun negara seringkali berdiri di posisi aman, menyebutnya sebagai bencana alam, bukan bencana kebijakan. Dengan menyebutnya alam, tanggung jawab menjadi kabur. Tidak ada pejabat yang dimintai pertanggungjawaban secara serius. Tidak ada izin yang dicabut secara tegas. Yang ada hanyalah bantuan darurat, tenda pengungsian, dan janji evaluasi yang cepat dilupakan. Masyarakat di sekitar tambang, korban yang tak pernah dihitung penuh. Ironi terbesar dari industri tambang adalah fakta bahwa masyarakat di sekitar tambang justru menjadi pihak yang paling menderita. Mereka kehilangan lahan, sumber air bersih, ruang hidup, dan keamanan. Ketika bencana terjadi, rumah mereka yang pertama kali hanyut, sawah mereka yang tertimbun, dan masa depan anak-anak mereka yang terancam. Namun penderitaan ini jarang masuk dalam kalkulasi keuntungan negara. Pendapatan tambang dihitung dalam triliunan rupiah, sementara kerugian sosial dan ekologis direduksi menjadi angka kompensasi yang tidak sebanding. Negara menghitung royalti, tetapi lupa menghitung trauma. Lebih menyakitkan lagi, suara masyarakat seringkali dipatahkan. Mereka yang menolak tambang dicap menghambat pembangunan. Mereka yang protes dianggap tidak nasionalis. Padahal yang mereka perjuangkan bukan ideologi, melainkan hak untuk hidup aman dan bermartabat. Negara yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dalam banyak kasus bencana akibat tambang, pola yang muncul hampir selalu sama. Ketika kerusakan terjadi, perusahaan berlindung di balik izin. Pemerintah daerah berlindung di balik kebijakan pusat. Pemerintah pusat berlindung di balik regulasi yang mereka buat sendiri. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Penegakan hukum lingkungan menjadi selektif. Perusahaan besar jarang tersentuh, sementara masyarakat kecil yang mengambil kayu atau menambang tradisional justru cepat ditindak. Inilah wajah negara yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kerakusan tidak hanya soal uang, tetapi soal kekuasaan yang menolak dikoreksi. Ketika negara lebih melindungi investasi daripada keselamatan warganya, maka bencana bukan lagi kecelakaan, ia adalah hasil dari pilihan politik. Normalisasi kerusakan dan matinya etika publik.
Yang lebih mengkhawatirkan dari bencana itu sendiri adalah proses normalisasi. Banjir akibat tambang dianggap biasa. Sungai tercemar dianggap risiko pembangunan. Longsor dianggap musibah musiman. Perlahan, standar keselamatan dan kelestarian diturunkan. Media melaporkan bencana, tetapi jarang menggali akar strukturalnya. Laporan berhenti pada jumlah korban, bukan pada kebijakan yang melahirkannya. Publik pun dipaksa menerima bahwa harga pembangunan memang mahal, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Disinilah etika publik mati perlahan. Ketika kerusakan dianggap wajar, maka keserakahan menjadi norma. Pembangunan untuk siapa? Pertanyaan mendasar yang sering dihindari adalah, pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Jika tambang menghasilkan kekayaan, mengapa daerah sekitar tetap miskin? Jika negara mendapat pemasukan, mengapa infrastruktur mitigasi bencana minim? Jika ini demi rakyat, mengapa rakyat justru menjadi korban? Pembangunan yang mengorbankan keselamatan dan lingkungan bukanlah kemajuan, melainkan pemindahan risiko dari negara dan korporasi kepada rakyat kecil. Ini bukan pembangunan berkelanjutan, tetapi pembangunan yang menunda kehancuran. Bencana sebagai cermin moral negara. Bencana akibat tambang seharusnya menjadi cermin bagi negara untuk bercermin secara jujur. Setiap banjir bandang, setiap longsor, setiap sungai yang mati adalah pengingat bahwa alam memiliki batas, dan kekuasaan pun seharusnya demikian. Negara tidak bisa terus bersembunyi di balik istilah bencana alam untuk menutupi kegagalan tata kelola. Ketika kebijakan membuka tambang tanpa kendali, ketika pengawasan dilemahkan demi investasi, ketika suara rakyat diabaikan, maka negara ikut bertanggung jawab atas setiap nyawa yang hilang. Alam tidak pernah serakah, manusia yang melampaui batas. Alam tidak pernah serakah. Ia hanya bekerja sesuai hukumnya sendiri. Yang serakah adalah manusia, dan lebih berbahaya lagi, kerakusan yang dilembagakan oleh kekuasaan. Selama tambang dikelola dengan logika keuntungan semata, selama negara lebih takut pada hilangnya investasi daripada hilangnya nyawa rakyat, maka bencana akan terus berulang. Dan selama itu pula, kita akan terus menyebut tragedi sebagai bencana alam, padahal sesungguhnya ia adalah bencana moral dan